Oke, malam semua. Oke, layar aku sudah kelihatan. Halo. Udah kok. Oke. Nah, hari ini materi yang mau aku bahas itu lumayan banyak. Yang pertama ada kebijakan moneter dan fiskal. Setelah itu ada permintaan dan penawaran uang. Ketiga ada tentang ISLM dan keempat nanti hitungan ISLM. Jadi yang pertama aku mau ngebahas dulu tentang kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal ini itu adalah dua kebijakan yang biasanya digunakan untuk mengontrol inflasi. Biasanya gitu. Nah, kebijakan moneter dan fiskal tuh jadi apa bedanya? Jadi kebijakan moneter dan fiskal digunakan untuk mengontrol inflasi. Jadi yang pertama itu kita mulai saja dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, apa yang menjadi instrumen dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Jadi instrumen. Instrumen yang di kebijakan moneter yang paling besar instrumennya itu adalah tingkat suku bunga. Ini yang paling besar. Tapi sebenarnya masih ada reserve requirements dan lain-lain. Jadi gitu. Sedangkan untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, instrumennya ini adalah APBN. Jadi yang diurus itu adalah pengeluaran dan pemasukan negara. Dan pemasukan dan pengeluaran negara itu tercerminkan dalam APBN. Nah, ini mereka berdua itu dipecah lagi ini kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu ada dua lagi. Kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif ini dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah uang beredar. Sedangkan kontraktif ini adalah dengan mengurangi jumlah uang beredar. Jadi gitu, meningkatkan money supply dan mengurangi money supply. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini dilakukan jika BI ingin menaikkan inflasi. Mungkin karena dia ingin mempercepat perputaran ekonomi. Karena kalau misalnya inflasi yang lumayan tinggi atau lumayan bagus, itu menandakan kalau perputaran ekonomi itu sangat cepat. Tapi kalau misalnya dia kontraktif, ini dilakukan untuk mengurangi inflasi. Jadi gitu. Jadi ini bedanya. Kalau ekspansif itu untuk melebarkan gitu, memperbesar. Tapi kalau misalkan kontraktif itu untuk menahan. Jadi gitu. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya ekspansif, ini ada empat cara. Yang pertama adalah namanya kebijakan diskonto. Atau mungkin kalian mengenalnya dengan penurunan tingkat suku bunga. Nah, kenapa ini disebut sebagai ekspansif? Ada yang bisa jawab nggak? Suku bunga itu apa sih sebenarnya? Interest rate itu apa sih sebenarnya? Jadi ini pertanyaan yang mendasar tapi banyak orang nggak paham sebenarnya. Apa
Itu interest rate. Kalau menurut William apa William? Kalau William, Nando beda kalau gitu. Nando tahu Lu kok. suku bunga itu apa Nando? Itu kayak patokan suku bunga yang harus dipakai sama bank-bank lain kok kayak Mandiri gitu-gitu kok. Hmm. Bank-bank swasta atau bank-bank negara gitu. Nah, itu suku bunga tuh apa yang ada di bayangan kamu gitu? Suku bunga itu apa sih sebenarnya kan? Iya memang suku bunga itu dipakai di bank-bank itu benar. Tapi suku bunga itu untuk apa? Persen-persennya itu maksudnya apa gitu? Nah itu. Kalau misalnya dia naik suku bunga berarti kan semakin tinggi suku bunganya kan semakin banyak bunganya resiko yang bakalan kita dapatin gitu. Nah, Ah, itu kayak mancing semua orang tuh buat nabung gitu. Jadi mereka dapat bunga yang besar gitu kok. Jadi kayak peredaran bunga tuh peredaran uangnya tuh tak ada banyak gitu nah. oke Jadi benar, mencegah inflasi. benar, benar, benar. Bagus. Berarti interest rate adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pinjam meminjam. Jadi gitu. Jadi interest rate ini kalau misalnya ada orang bilang suku bunga 6,25% per tahun. Ini artinya jika ada orang meminjam uang, maka ia harus membayar kembali sebanyak 106 maksudnya, 0,5% dari uang yang dia pinjam. Jadi gitu. Misalnya aku pinjam 100.000, berarti nanti tahun depan aku harus balikin 106.500. Jadi interest rate kalau misalnya dikasih pengertian itu sebenarnya ini interest rate simple adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pinjam meminjam. Jadi benar tuh. Jadi umpamanya kalau misalnya kita kasih ke bank, kita deposito kan itu kan kita dikasih bunga itu kan. Itu tingkat suku bunga kan diatur itu. Nah, itu tapi kalau misalnya deposito itu bedanya kita yang pinjamin uang ke bank. Kalau misalnya kita pinjam duit ke bank, itu baru disebut sebagai kredit gitu. Tapi kalau misalnya kita pinjemin duit ke bank, itu kalian kenalnya sebagai deposito. Jadi benar. Nah, jadi itu. Nah, sekarang untuk kebijakan moneter ekspansif, dia itu caranya adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya dia turunin tingkat suku bunga, orang tidak mau memarkirkan uangnya di bank, tetapi uang itu digunakan untuk kegiatan konsumsi atau ekspansi gitu. Jadi kalau misalnya tingkat suku bunga itu rendah, orang itu nggak mau taruh duit di bank. Dan kalau misalnya mau minjam duit itu gampang, karena bukan gampang, tapi lebih tepatnya murah. Jadi orang pasti mau minjam. Nah, orang minjam-minjam tuh enak gitu kan. Kalau misalnya ada peminjaman, ada kredit, otomatis kita jadi gampang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Karena kan kredit itu kan umpamanya leverage ya. Jadi sebenarnya pelajaran yang aku pengen kalian ambil itu kredit atau utang ini adalah leverage. Leverage itu apa? Umpamanya kita mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi benar-benar kredit itu kalau misalnya nggak ada kredit di suatu negara itu benar-benar nggak bisa cepat gitu pertumbuhan ekonomi. Kredit inilah yang bikin kita menjadi cepat dalam bertumbuh. Tetapi ada resikonya. Kalau misalnya utang itu terlalu besar, oke sorry, kalau misalnya utang itu terlalu besar, maka kalian bayangin aja orang yang utangnya kebesaran gitu, kebanyakan itu. Pastinya bakalan bangkrut kan gitu. Nah, negara itu harus berhati-hati dalam kasih kredit maupun
mengkredit gitu. Jadi kayak umpamanya dia mau minjem uang, dia mau kasih uang ke orang lain, pinjamin uang, itu pun harus mikir-mikir gitu. Karena berbahaya. Apapun yang pakai leverage, ini pasti berbahaya. Semakin tinggi leverage-nya, maka semakin gampang habis. Makin cepat kaya, tapi makin cepat miskin. Jadi cuman antara dua itu, kalau kita pakai leverage. Nah, yang pertama itu penurunan tingkat suku bunga. Yang kedua itu kebijakan pasar terbuka atau open market. Ini dilakukan dengan membeli surat berharga atau obligasi negara. Jadi kalau misalnya aku pernah cerita kemarin, negara itu kan membuat obligasi nih. Pemerintah membuat obligasi. Nah, BI mencetak uang untuk membeli obligasi dari negara itu kan gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya kita maksudnya BI ini membeli obligasi ke negara, maka negara menerima uang. Nanti negara menerima uang, dia otomatis bakal menyebarkan uang itu ke kegiatan-kegiatan yang produktif untuk kepentingan ekspansi. Makanya dengan membeli surat berharga atau obligasi negara, dia akan melakukan ekspansi. Karena dia umpamanya BI meminjamkan uang ke pemerintah Indonesia. Jadi gitu. Yang ketiga adalah kebijakan cash ratio atau penurunan cadangan kas. Jadi kalau misalnya di bank itu ada istilah namanya reserve requirements atau pengertiannya adalah uang persentase uang minimal yang harus disimpan bank yang komersial. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh BCA, BRI, BNI, Mandiri, itu kan kegiatan ekonomi mereka kan usaha kredit kan. Jadi umpamanya bank menerima uang dari nasabah dengan eh, dengan membayar suku bunga yang rendah. Lalu setelah dia menerima uang dari nasabah dari kita-kita ini, bank akan meminjamkan uang ke orang lain dengan membayar suku bunga yang lebih tinggi. Jadi makanya usaha kredit ini benar-benar menguntungkan kalau kalian tahu. Kan kalau misalnya kita deposito nih, deposito sekarang itu mungkin di sekitar 3% per tahun. Atau mungkin kalau kalian hebat, kalian bisa ketemu 6% per tahun mungkin di bank digital. Tapi kalau misalnya kalian pakai kartu kredit, ini aku mungkin salah dengar atau apa, tapi kalau misalnya mereka pakai kartu kredit kan umpamanya sistem utang kan. Kita gesek dulu nanti bayar di akhir bulan. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa bayar, kita kan harus apa namanya? Umpamanya harus berutang dan kita bayarnya di hari nanti, tapi kita kena bunga. Kita kena fee gitu. Dan itu 20% per bulan. Atau mungkin kalau hitungan kasar, hitungan bodohnya itu sekitar 1,2 pangkat 12. Ini mungkin sekitar, aku harus kalkulator sini. Nah, sekitar 800-an persenan. Berarti kalian bayangin aja ini kan compounded kan. Umpamanya kita utang, habis itu kita kena bunga, bunga tuh nanti kena bunga lagi gitu kan, compounded. Nah, berarti kita umpamanya bunga ini 800-an persen per tahun. Dibandingkan dengan yang kita terima 3% per tahun. Makanya bank itu pengen banget kan kita pakai kartu kredit. Karena kalau misalnya kita utang dengan mereka, kita kena bunganya ini per tahun. Ini kalau misalnya aku benar ya, kalau misalnya 20% per bulan ya. Karena kalau misalnya yang nggak salah aku dengar tuh ini. Cuman aku nggak tahu aslinya berapa, aku nggak punya kartu kredit habisnya. Jadi begitu. Nah, kenapa aku ngejelasin ini?
Karena umpamanya untuk memberikan kredit ke masyarakat, kan umpamanya dia harus mengambil uang yang dipinjamkan oleh nasabah gitu ke dalam bank. Nah, tapi kan kalau misalnya dia terima uang, misalnya nih, bank terima uang 100 miliar dari seluruh nasabah. Emangnya apakah 100 miliar itu akan dijadikan pinjaman ke orang lain? Emang bank boleh dia terima 100 miliar, dia kasih 100 miliar ke orang lain? Kan nggak boleh. Kalau misalnya begini, bank akan kekeringan likuiditas ya. Nanti kalau misalnya orang mau tarik uang kayak mana? Kan nggak bisa kan? Nah, maka dari itu BI menetapkan yang namanya reserve requirements. Jadi gitu. Jadi reserve requirements ini adalah persentase uang minimal yang harus disimpan oleh bank komersial. Jadi misalnya nih, kalau misalnya reserve requirements-nya 5%, berarti bank harus menyimpan paling tidak 5 miliar di apanya? Di dalam kasnya deh gitu. Di dalam simpanannya gitu. Bank tuh harus standby paling enggak 5 miliar gitu. Karena nanti suatu hari mana tahu kalau misalnya orang mau pinjam, itu bukan pinjam sih, orang mau tarik gitu. Nasabah mau tarik, nanti masih ada uangnya. Karena kalau misalnya ini semuanya dijadikan pinjaman dan sisa 0 miliar di kas, nanti kalau misalnya ada nasabah mau tarik gimana? Kan nggak bisa kan? Makanya paling nggak harus ada sesuatu gitu. Nah, mungkin untuk sekarang setahu aku sih reserve requirements 5%, tapi coba kita cari. Nah ini, rasio cadangan minimum nama lainnya. 9% sekarang. Berarti kalau misalnya di sini, bank itu paling tidak harus menyimpan 9 miliar dari 100 miliar gitu. Jadi begitu. Nah, sekarang gini konsepnya. Kalau misalnya bank itu menyimpan uangnya semakin sedikit di dalam kas dia, otomatis dia bisa pinjamin uang lebih banyak dong ke orang lain. Kalau misalnya dia pinjamin uang ke orang lain lebih banyak, maka uang yang beredar itu kan jadi makin banyak. Jadi gitu. Jadi gitu cara kerjanya. Kalau misalnya reserve requirements-nya itu kecil, maka dia bisa meningkatkan money supply. Dan peningkatan money supply-nya itu benar-benar berpengaruh loh. Jadi kalau misalnya ini bank terima uang 100 miliar, uang yang beredar di masyarakat gara-gara reserve requirements-nya 9% itu sebenarnya aku pakai kalkulator 100 dibagi 0,09. Nah, yang beredar di masyarakat tuh sebenarnya 1,11 triliun. Nah, terkejut kan kalian? Bank itu cuma ada uang 100 miliar, tapi dia bisa ngebuat sampai 1,1 triliun yang beredar di masyarakat. Aslinya 100 miliar, yang beredar 1,1 triliun. Kenapa bisa begini? Aku pakai Excel, biar bisa tunjukin ke kalian. Nah, misalnya nih, di dalam bank awal-awal ada 100 miliar. Berarti yang dia bisa pinjamkan karena reserve requirements-nya 9% ini adalah 1 dikurang 0,09 dikali 100. Dia bisa minjamin 91 miliar ke orang lain. Nah, 91 miliar ini itu kalau misalnya dipinjamin ke orang lain, ini bisa aja uang ini tuh nanti masuk lagi ke dalam bank. Bisa. Jadi umpamanya 100 miliar,
Orang tuh bisa lagi masukin yang dia pinjam dari bank ini 91 miliar ini, nanti masuk lagi ke bank. Jadi nanti 91 miliar ini masuk lagi ke bank, nanti mungkin gara-gara 91 miliar ini masuk lagi ke bank, bank itu bisa pinjamin lagi 91 miliar ini. Nanti menjadi 1,0, bukan maksudnya 1 dikurang 0,09 lagi dikali 91 miliar. Nah, ini nanti 82 miliar ini bakal masuk lagi ke bank dan 91%-nya bisa dijadikan pinjaman lagi. Terus menerus. Nah, jadi lanjut terus nih. Gak ada N-nya ini. Nah, lanjut terus sampai 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 suka dia gitu. Sampai benar-benar tak terhingga gitu. Nah, lanjut terus ini banyak nih duitnya. Lanjut terus gitu. Ini bisa masuk ke dalam bank, dijadikan kredit lagi, masuk ke dalam bank, dijadikan kredit lagi. Sampai akhirnya mungkin sampai tak hingga, ini totalnya tuh, ini aku buat sum, ini 150 anggaplah. Nah, 1.111 miliar atau 1,111 triliun. Jadi kalian kurang lebih paham ya? Jadi sebenarnya uang yang ada tuh 100 miliar. Cuman gara-gara sistem pinjam meminjam ini, di sistem itu tiba-tiba jadi ada 1,1 triliun. 100 miliar jadi 10 kali lipat atau 11 kali lipat cuman gara-gara reserve requirements-nya 9%. Makanya bank itu untungnya besar banget. Dia dari 100 miliar bisa ngebuat 11 kali lipat dari itu. Jumlah uang yang beredar di masyarakat jadi segitu. Maka dari itu kita bisa ngebuat rumus nih, jumlah uang beredar itu adalah uang yang ada dibagi reserve requirements. Atau mungkin kalian reserve requirements itu nama lainnya adalah giro wajib minimum. Jadi gitu. Nah, itu kebijakan yang cash ratio. Kira-kira ada yang paham? Maksudnya kira-kira ada yang mau nanya? Oke. Nah, itu. Jadi kalau misalnya dia menurunkan cadangan kas nih, kalau misalnya dia buat ini jadi 5% nih, diturunin lagi. Nanti jumlah uang beredar tuh bakal meningkat. Jadi gitu. Oke. Yang ekspansif ada satu lagi, D, yaitu kebijakan pelonggaran kredit. Jadi umpamanya orang mau minjam itu digampangin supaya uang yang beredar di masyarakat tuh bertambah. Ini gampang lah, kalian pasti bisa bayangin. Sekarang yang kebijakan moneter kontraktif, kebalikannya. Kalau misalnya kebalikannya ya simple sih, kebalikan dari ini. Kalau misalnya sekarang yang dikontraktif, dia meningkatkan suku bunga supaya minjem duit itu semakin mahal. Minjem duit semakin mahal, otomatis orang nggak mau pinjam, jumlah uang beredar tuh berkurang. Dan orang kalau misalnya suku bunga itu tinggi, kayak Nando bilang tadi, orang mau masukin duit tuh ke bank supaya dapat bunga tinggi. Jadi gitu. Jadi pertama meningkatkan suku bunga, kedua adalah menjual obligasi. Jadi kalau misalnya dia menjual obligasi atau surat berharga negara, BI akan menerima uang lagi. Jadi uang yang dari pemerintah itu nanti ditarik balik masuk ke BI lagi. Jadi jumlah uang yang beredar itu berkurang. Lalu berikutnya adalah peningkatan cadangan kas atau giro wajib minimum atau reserve requirements yang aku bilang tadi. Jadi kebalikannya ini. Sedangkan D ini kebijakan pengetatan kredit. Jadi nggak sembarang orang bisa minjam. Biar jumlah uang yang beredar tuh nggak banyak-banyak banget gitu. Kreditnya dijaga. Jadi itu. Ada yang mau nanya nggak? Oke, next. Sekarang yang kebijakan fiskal. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur APBN.
kurang lebih konsepnya sama, ekspansif dan kontraktif juga. Kalau misalnya kebijakan fiskal ekspansif, ini sama konsepnya, kurang lebih adalah untuk meningkatkan jumlah uang beredar juga sebenarnya. Nah, tapi dia menggunakan instrumennya itu APBN, pengeluaran dan pemasukan negara. Jadi kalau misalnya dia pengen ekspansif, itu artinya dia meningkatkan pengeluaran supaya umpamanya proyek-proyek yang ada di negara itu bertambah, sedangkan pemasukan itu tidak terlalu dinaikkan gitu. Atau simpelnya gini aja sih, kebijakan fiskal itu mengusahakan pengeluaran lebih dari pemasukan. Sedangkan kalau misalnya kontraktif itu mengusahakan pemasukan lebih dari pengeluaran. Nah, kalau misalnya ekspansif, dia bisa pakai pajak. Jadi kalau misalnya dia pengen pengeluarannya lebih, berarti dia mengurangi pajak. Sedangkan dia meningkatkan subsidi. Atau mungkin membangun proyek-proyek gitu. Intinya supaya gimana caranya aku bisa mengeluarkan uang aku. Gimana caranya aku bisa lepasin duit aku ke masyarakat. Itu kebijakan ekspansifnya fiskal. Kalau misalnya yang kontraktif, dia kebalikannya, simple, yaitu meningkatkan pajak. Karena pemerintah ingin pemasukannya lebih. Kan pemasukan pemerintah paling besar itu kan pajak di Indonesia ini. Jadi makanya dia meningkatkan pajak. Lalu dia juga mengurangi subsidi supaya pengeluarannya berkurang. Dan dia menghentikan proyek-proyek secara sementara atau terlebih dahulu. Jadi gitu. Nah, jadi ini kan ada kebijakan fiskal dan moneter nih. Kebijakan fiskal dan moneter ini harus berdampingan supaya BI dan pemerintah itu selaras dalam mengontrol perputaran ekonomi dan inflasi. Jadi sebenarnya inflasi ini seperti ada siklus sih sebenarnya. Ada saatnya inflasi itu naik sehingga dia harus menaikkan suku bunga. Tapi setelah naik suku bunga nanti inflasi turun. Dia harus turun di suku bunga lagi. Jadi kayak naik turun naik turun. Makanya kalau kita lihat kita buka grafik-grafik lagi lah ya. Hah? Ya? Misalnya kan pernah kalau itu kalau kayak ada pemerintah turunin nilai apa nilai duitnya, jadi kegiatan ekspor impor itu bisa naik, tapi kadang tidak berjalan sesuai rencana gitu loh kok. Itu masuk di moneter atau fiskal. Sorry gimana William? Jadi aku pernah dengar kan loh, katanya tuh kayak negara tuh bisa turunin nilai mata uangnya Oh, buat naikin devaluasi. kegiatan ekspor ya, buat naikin ekspor impor. Hmm. Itu tuh masuk ke fiskal atau moneter. Em, aku udah tahu ya masuk kemana ya. Yang jelas itu untuk mengatur kekuatan kita punya kurs itu bisa dari BI, bisa dari pemerintah. Jadi kalau misalnya dari BI dia bisa umpamanya meningkatkan atau mengurangi money supply-nya. Karena kalau misalnya semakin sedikit uang kita kan semakin scarce gitu kan, semakin langka. Kalau misalnya uang kita semakin langka, otomatis dia punya nilai itu bertambah, makanya itu bisa menguat. Tapi sekarang kondisinya itu
Ternyata kalau kita lihat money supply di Indonesia itu pertumbuhannya jauh lebih cepat dari negara lain. Mencapai 2 kali lipat lebih cepat. Jadi itulah mengapa alasan kenapa rupiah ini sejauh ini tuh masih melemah terus. Jadi itu. Tapi kalau misalnya dari pemerintah juga bisa, pemerintah juga bisa intervensi pakai jual beli devisa dia. Karena pemerintah itu kan devisanya ada banyak, ada US dollar, ada emas mungkin, ada mungkin Chinese yuan, euro itu ada banyak banget. Pemerintah itu bisa intervensi. Gimana caranya? Mereka pakai dolar-dolar itu, euro-euro itu untuk membeli rupiah. Dengan begitu, demand dari rupiah itu menguatkan karena banyak orang beli rupiah. Tapi sebenarnya pemerintah itu sendiri yang beli rupiah. Gara-gara itu makanya rupiah menguat. Itu kalau misalnya strategi pemerintah mau menguatkan rupiah. Jadi begitu. Jadi bisa dari BI, bisa dari pemerintah itu menurut aku. Tapi kalau misalnya apakah itu termasuk fiskal atau moneter, aku belum pernah dengar sih. Kau mau nanya kalau misalnya duit banknya nol, tapi dia tetap kasih pinjam dalam bentuk nominal digital, kok gimana kok? Hmm, kayaknya aku belum belum pernah tahu sih ada bank yang duitnya nol. Bisa lah ya? Bisa baik sih. Karena kan selama ini kan orang gesek kartu kredit tuh kan umpamanya bank itu seolah-olah menciptakan uang tuh dari udara gitu kan. Kita gesek, uangnya muncul. Kita gesek, uangnya muncul. Kalau semua orang gesek, uangnya muncul semua. Gitu kan. Jadi bisa baik sih. Hmm, iya 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 bisa baik. Karena uangnya udah ada 1.100 triliun, tapi uang cash yang ada tuh cuma 100 miliar. Jadi ya kalau misalnya uangnya mau nol sekalipun sebenarnya bisa ya sebenarnya secara teori ya. Cuman pasti di dalamnya itu lebih kompleks lagi. Nggak bisa segampang yang kayak aku ngomongnya. Aku ngomong ini cuman bayangan gimana cara bisa kita hitung supaya aku bisa ketemu tadi angka 1.100 triliun tadi kalau ada uang 100 miliar. Tapi bank itu aku rasa mekanismenya lebih apa gitu nah, lebih ribet pasti di dalam. Tapi kurang lebih dia bisa menciptakan kredit dengan segampang itu gitu nah. Makanya kita gesek kartu kredit itu kan gampangnya kan kita gesek uangnya tiba-tiba ada gitu. Waktu kita gesek kartu kredit itu sebenarnya dia sudah menciptakan uang lah. Dia menciptakan uang dari uang yang tidak ada. Uang itu tidak ada sebenarnya. Di bank itu tidak ada uangnya segitu. Cuman kita gesek bisa muncul uangnya. Dia bisa membuat uang tanpa adanya uang. Jadi bank itu hebat kan? Hebatnya makanya. Oke. Nah, sekarang aku pengen kalian nengok data ini. Ini adalah suku bunga di Indonesia. Nah, kalau kalian lihat ini kan kayak naik, turun, naik, turun, naik. Nah, kayak ini bentar lagi ini turun lagi nih. Ini palingan mungkin di sekitar September atau Desember lagi. Ini sudah mulai turun nih suku bunga Indonesia. Karena nanti The Fed atau Amerika mau turunin suku bunganya dari 5,5% di sekitar September atau Desember. Jadi ini naik turun nih. Ini bagian dari kebijakan moneter. Nah ini mungkin waktu naik nih karena inflasinya lagi tinggi nih. Nanti dia turunin lagi karena inflasinya sudah rendah. Nanti dia naik lagi karena inflasi tinggi lagi. Dia turunin lagi ini. Nah ini waktu waktu pandemi mungkin diturunin dikit karena waktu itu kegiatan perekonomian tuh lagi nggak ada kegiatan ekonomi. Alhasil perputaran ekonomi itu nggak ada. Alhasil inflasi itu rendah. Tapi setelah inflasi ekonomi langsung ngebum lagi nih. Apalagi waktu inflasi kan umpamanya, maksudnya waktu pandemi itu kan money supply itu meningkat gede-gedean tuh. Nah, waktu money supply naik gede-gedean tuh dampaknya, after effect, lucknya tuh sampai ke sini. Makanya sekarang naik banget suku bunga. Tapi ini sudah mulai stabil, inflasi sudah mulai turun secara data, maka nanti bakal turun lagi ke sini. Mungkin ke sekitar, mana tahu, ke 3% lagi gitu. Jadi gitu. Tapi untuk sekarang masih 6,25%. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk fiskal dan moneter?
Oke, sekarang aku mau dijelasin permintaan dan penawaran uang. Yang pertama adalah permintaan uang. Jadi, apa itu permintaan uang? Permintaan uang adalah jumlah akan kebutuhan uang. Simple. Jadi, masyarakat tuh butuh uang seberapa banyak. Nah, jadi menurut John Maynard Keynes yang ngebuat yang Keynesian itu, Keynes, katanya ada tiga motif kita mau uang. Ya. Ada tiga tujuan kita pegang uang. Dan ini disebut sebagai the theory of liquidity preference. Nah, jadi yang pertama itu ada motif transaksi. Yang kedua ada motif berjaga-berjaga. Dan ketiga ada motif spekulasi. Nah, sekarang aku mau gambar kurvanya. Nah, kalau misalnya motif transaksi, dia bentuk kurvanya begini. Di sini adalah Y atau pendapatan. Mungkin kalian anggap aja sebagai pendapatan seseorang deh. Ini adalah LT atau liquidity preference dengan motif T atau transaksi. Nah, ini kalau misalnya pendapatan naik, keinginan kita untuk pegang uang itu semakin tinggi. Karena kalau misalnya uang kita banyak, pendapatan kita tinggi, kita umpamanya pengen belanja lebih banyak, kita transaksinya lebih banyak. Jadi ini kita punya LT sama dengan F fungsi dari Y. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua, ini yang motif berjaga-jaga. Sama kurvanya. Ini Y, ini L untuk J atau jaga-jaga. Ini naik juga nih. Semakin tinggi pendapatan kita semakin pengen jaga-jaga. Mungkin kita butuh untuk pendidikan masa depan atau kita butuh untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu kan. Nah, itu kita juga butuh itu. Makanya semakin tinggi pendapatan kita, demand kita untuk uang yang berjaga-jaga itu semakin tinggi. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang yang berbeda itu adalah motif yang spekulasi. Kurvanya bentuknya begini. Ini L atau money demand, permintaan uang. Di sini adalah I, interest. Nah, jadi begini. Spekulasi yang dimaksud di sini itu adalah spekulasi kayak misalnya di saham, di obligasi, di surat berharga negara. Jadi begitu. Nah, dan dia itu kemiringannya negatif. Mengapa demikian? Gini aja deh. Kalau misalnya ini awalnya titiknya mungkin di sini nih. Tapi mungkin BI menetapkan interest rate yang baru. Dia jadinya turun ke bawah sini. Bukan, bukan. Ini yang I1, awal-awal tuh I1, lalu ini I2. Berarti ini L1, ini L2. Awal-awal interest rate itu rendah. Habis itu BI menaikkan interest rate-nya. Nah, awal-awal money demand itu tinggi. Tapi karena BI meningkatkan interest rate-nya, money demand jadi menurun. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya interest rate itu naik, otomatis orang itu gak mau pegang uang gitu. Orang tuh pengen langsung dimasukin ke obligasi, ke surat berharga negara, atau mungkin ke deposito. Jadi kita gak mau pegang uang. Karena kalau misalnya interest rate tinggi, kita bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi gitu kan. Logikanya gitu aja.
Dan kalau misalnya bunga lebih tinggi, kita nggak mau pegang uang dong gitu kan. Jadi itu alasannya. Dan obligasi juga gitu. Kalau misalnya interest rate tinggi, suku bunga tinggi, obligasi punya yield itu tinggi juga. Gitu juga surat berharga negara. Makanya dia kalau misalnya sudah hubungannya antara interest rate dengan money demand, dia berbanding negatif. Jadi begitu. Nah, sekarang penawaran uang. Penawaran uang ini adalah jumlah uang yang tersedia dalam kegiatan perekonomian. Atau mungkin kalian mengenalnya sebagai jumlah uang yang beredar. Nah, ini penawaran uang itu dibedakan berdasarkan pengertiannya. Ada pengertian secara sempit, ada secara luas, ada secara sangat luas. Kalau sempit ini simbolnya adalah M1. Ini M2, ini M3. Nah, apa artinya ini? M1 ini adalah uang kartal ditambah uang giral yang beredar di masyarakat. Kalau misalnya M2 ini adalah uang kartal atau lebih tepatnya M1 aja deh langsung. M1 ditambah dengan near money. Jadi apa ini near money? Near money adalah uang yang disimpan di bank mungkin sebagai deposito, tapi masih di bawah sekitar 1 miliar. Masih di bawah 1 miliar. Jadi untuk melikuidasinya itu masih gampang. Sedangkan M3 ini sudah termasuk M2 ditambah deposito jangka panjang. Yang sudah umpamanya mungkin lebih dari 1 miliar, yang sudah gede banget. Jadi apa perbedaannya? Kalau misalnya ini M1, ini sangat mudah untuk dilikuidasi. Liquid ya. Dia umpamanya gampang banget, uang beneran uang gitu. Kalau ini mudah untuk dilikuidasi. Walaupun deposito bank itu bisa kita liquidin, bisa kita langsung liquidin, tapi butuh waktu. Mungkin sehari, mungkin beberapa jam, mungkin kalau cepat. Tapi kalau misalnya M3 ini sedikit sulit untuk dilikuidasi. Karena umpamanya dia sudah deposito yang benar-benar gede banget gitu. Bayangannya gitu aja. Jadi kalau misalnya sudah gede banget, susah gitu pengen kita likuidasi. Nah, mungkin M3 ini juga termasuk kalau kalian pengen tahu tuh ini kayak obligasi itu kan pinjaman uang terhadap negara. Itu untuk melikuidasinya juga lumayan ribet. Nggak segampang yang M1 maupun M2. Jadi gitu. Nah, bentuk dari money supply itu begini. Money supply itu bentuknya ini I, ini M atau jumlah uang. Nah, bentuknya tuh begini, lurus, vertikal. Mengapa demikian? Karena yang bisa menggesernya ini, money supply ini, yang bisa menggeser money supply itu cuman yang namanya itu adalah Bank Indonesia. Yang mengatur jumlah peredaran uang tuh Bank Indonesia. Jadi mau di berapapun interest rate, itu tetap ngikutin seberapa banyak yang disebar sama si Bank Indonesia. Jadi kita tidak bisa ngatur itu. Yang ngatur Bank Indonesia, kita ngikut aja. Mau berapapun interest rate-nya. Jadi benar-benar ketat nih money supply-nya. Bukan kayak money demand. Kalau money demand kan kita yang butuh. Kita yang ngatur. Tapi kalau misalnya money supply itu yang ngatur dari pusatnya langsung, dari BI. Jadi gitu. Nah, dari sini kita bisa ketemu kalau misalnya money demand dan money supply itu ada keseimbangan. Keseimbangannya itu
antara interest rate dan apa namanya? eh interest rate dan jumlah uangnya ya gitu ya. Atau lebih tepatnya apa ya? Lebih tepatnya ini sih antara tingkat bunga dan pendapatan nasional. Jadi gitu. Karena umpamanya ini kan money supply kan secara nasional dan money demand-nya juga dihitung nanti secara agregat nasional juga. Nah, jadi di sini aku mau bahas namanya keseimbangan permintaan uang dan penawaran uang atau equilibriumnya gitu. Kan kalau misalnya supply and demand kan ada equilibriumnya juga kan. Kalau misalnya di uang juga ada. Dan konsepnya itu sama, money demand sama dengan money supply. Atau mungkin kalau misalnya nanti kalian mengenalnya L itu sama dengan M. Liquidity preference ini sama dengan money supply. Jadi sama aja. Nah, jadi apa ini LM? Ada nanti yang namanya itu kurva LM. Nanti kurva ISLM itu kan ada kurva LM-nya ini. Nah, kurva LM ini apa? Kurva LM ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan tingkat bunga dan pendapatan nasional di pasar uang. Jadi kata kuncinya itu tingkat bunga, pendapatan nasional, dan pasar uang. Tiga ini. Dan kuncinya itu cuma ini. MD sama dengan MS atau L sama dengan M. Sama aja dua ini. Nah, nanti keseimbangannya nanti bentuknya kurang lebih begini. Ini Y atau pendapatan nasional, ini interest rate. Nanti demand itu sama kayak yang aku tunjukin di atas nih. Dia slope-nya negatif. Nanti money supply itu dia tegak di sini. Nah, nanti akan ketemu keseimbangannya di sini. Di I yang sekian dan Y yang sekian gitu. Y yang sama dengan money supply-nya gitu. Nah, jadi gitu. Nah, nanti yang bisa menggeser-geser ini ya cuman kalau misalnya money supply itu BI, kalau money demand itu masyarakat secara keseluruhan, secara agregat. Jadi gitu. Kalau untuk menggeser. Nah, jadi kurang lebih gini bentuk kurvanya boleh kalian hafal nih. Nanti boleh kalian bayangin nih. Kalau misalnya ditanya nih, eh, penawaran uang, BI meningkatkan penawaran uang. Artinya nanti penawaran uang itu bakal bergeser, nanti bakal membentuk kurva yang baru di sini. Dan akan menambah pendapatan nasional dan mengurangi interest rate. Jadi gitu. Nah, jadi hubungannya tuh begitu. Atau kalau misalnya demand nih meningkat nih, demand uang meningkat, maka interest rate akan naik, tapi dia punya pendapatan nasional tetap. Mungkin karena permintaan uangnya naik, BI langsung bilang, oke aku harus naikin suku bunga nih, supaya mereka mintanya gak terlalu banyak. Aku harus turunin, stabilin gitu. Jadi ujung-ujungnya itu cuma untuk stabilkan equilibriumnya di titik yang aman. Nah, aku punya contoh soal di sini untuk menghitung equilibrium dari money demand dan money supply. Contoh soal, ini masih paham kan kalian kan? Kalau misalnya ada yang nggak paham langsung tanya ya, ada usah malu-malu. Aku takutnya aku kecepatan. Yang pertama ada demand untuk transaksi MT. Demand motif untuk transaksi. Ini persamanya 0,1 Y. 0,1 dikali pendapatan nasional. Lalu D untuk motif spek apa jaga-jaga itu mungkin 1 juta sekarang. Dan D untuk motif spekulasi ini anggaplah 25 juta dikurang 500.000 dikali I. Jadi 500.000 dikali interest rate. Karena kan dia kan tadi kalau dari kurvanya kan dia begini.
dia menurun kan, dia berhubungan negatif. Makanya ini L-nya itu atau demand money untuk spekulatifnya itu ininya negatif interest rate-nya. Sedangkan untuk money supply itu ditetapin sama BI mungkin di 56 juta enggak. Nah, dengan begini aku pengen kalian mencari persamaan dari LM, persamaan dari kurva LM. Nah, nanti persamaan dalam kurva LM ini dalam bentuk Y sama dengan titik-titik gitu. Nah, ada yang pengen coba enggak? Mau coba dulu enggak kalian atau mau aku jelasin, Beh? Kasih Halo? clue dulu kok. Coba kasih clue kok. Mau kasih Gerak dulu. pertama kali gerak gimana kok? Gerak yang pertama kali, ini kan money demand semua. Ini dijumlahin semua sebagai yang namanya nanti MD, money demand. Jadi money demand tuh tambahin aja yang DMT tambah DM pre ditambah DM spekulasi. Baru nanti pakai MD sama dengan MS yang aku bilang tadi. Nanti kalian bakal ketemu persamaannya. Coba dites dulu ini kalian. Oh, ini lagi di luar rumah ya. Aku baru baca. Sorry kalau tadi manggil-manggil Willy. Oh, Ya, Y-nya 5 juta I tambah 300 juta enggak? oke benar. Nah, nanti kalau misalnya kamu dapat nih, kamu bakal dapat kalau Y ini sama dengan 300 juta ditambah 5 juta I. Nah, jadi gitu. Nah, ini apa artinya? Artinya begini, kalau misal pemerintah menetapkan, bukan pemerintah, BI, I di misal 10% bunga, maka nanti Y pendapatan nasional itu bakal sama dengan 300 juta ditambah 5 juta dikali 10%. Dan nanti artinya pendapatan nasional itu 300 juta 500.000. Jadi begini sebenarnya. Kalau misalnya di pasar uang. Jadi Y kalau misalnya dia suku bunganya naik di pasar uang, pendapatan nasional itu naik gitu. Ini di LM. Nah, jadi itu artinya. Kalau misalnya BI menetapkan I di 10%, maka pendapatan nasional itu 300 juta 500.000 di pasar uang. Keseimbangannya itu di sana gitu. Nah, jadi gitu. Oke, mantap. Nah, berarti LM itu kalian boleh hafal nih. LM adalah kurva yang menunjukkan hubungan tingkat bunga dan pendapatan nasional di pasar. Nah, sekarang kita agak cepat dikit nih. Kita masuk ke yang namanya ISLM.
Apa ini? Beda ya emangnya? Beda. Kalau misalnya LM, di sini sama LM-nya dengan yang di sini, tapi di sini dia bukan, kalau LM kan keseimbangan antara money supply dan money demand. Kalau misalnya ISLM, ini ya keseimbangan antara IS dan LM. Jadi IS tuh ada persamaannya juga ternyata, karena LM kan persamaan ini. LM itu dalam bentuk persamaan, nanti IS juga dalam bentuk persamaan. Nanti baru ketemu nih, I-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Nah, tapi apa yang menjadi spesial antara IS dan LM? LM ini kan di pasar uang. Tapi kan pelaku ekonomi atau kegiatan ekonomi itu kan ada pasar uang, ada pasar barang kan? Ada arus uang, ada arus barang. Nah, IS inilah yang menjadi pasar barangnya. Jadi gitu. Nah, IS ini apa? IS ini adalah investment dan saving. Sedangkan LM ini adalah liquidity preference dan money supply. Jadi itu ISLM. Nah, untuk lebih spesifiknya aku mau baca website ini dulu. ISLM is a Keynesian macroeconomics model yang menunjukkan bagaimana pasar dari antara economic goods dan loanable funds, jadi antara barang ekonomi dan money market gitu. Loanable funds itu sama aja dengan money market. Dan direpresentasikan dalam IS dan LM. Nah, dan mereka ini untuk menunjukkan hubungan antara interest rates atau suku bunga dan output atau pendapatan nasional di jangka pendek short run. Jadi itu kata kuncinya. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang gimana bentuk kurvanya? Sekarang coba kalian lihat nih. LM ini kan kurvanya tuh Y sama nih 300 juta tambah 500 juta I. Ini tambah. Artinya positif. Artinya bentuk kurva ISLM itu bentuknya begini. Set, set. Ini Y, ini I. Nah, ini I. Nah, bentuk LM-nya itu begini karena dia positif. Nah, sedangkan IS itu kebalikannya nanti. IS itu begini. Dia ke bawah. Makanya dia nanti akan bertemu di equilibrium ini. Dan inilah yang menjadi interest rate dan pendapatan nasional di suatu negara gitu. Jadi menentukannya itu menggunakan IS dan LM dalam jangka pendek. Jadi itu. Nah, jadi bentuk kurvanya begini. Jadi intinya itu IS itu umpamanya keseimbangan di barang di pasar barang. Sedangkan kalau misalnya LM di pasar uang. Simpelnya itu begitu. Nah, pasar barang ini kenapa termasuk pasar barang? Karena umpamanya investment itu umpamanya kita bertransaksi dengan alat, bukan alat sih, lebih tepatnya kayak sekuritas gitu. Kayak saham, obligasi itu kan investasi, itu barang itu yang kita investasikan. Sedangkan savings ini hubungannya itu dengan konsumsi. Kan Y sama dengan C plus S kan. Berarti savings itu sama dengan Y dikurang C. Ada hubungannya itu. Makanya savings itu juga dikatakan sebagai termasuk pasar barang. Kayak dia menyangkut tentang barang gitu. Sedangkan money supply dan money demand tuh ya LM gitu. Jadi kalau misalnya secara sederhana tuh begitu. Oke, ada yang mau nanya? Ya, aku mau kasih contoh soalnya ya, Sal. Kalau misalnya kalian nggak pernah kerjain, nggak apa-apa. Ini aku nanti kasih clue-cluenya gitu. Jadi begini, jika fungsi konsumsi sebesar C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y. Dan investasi sebesar I sama dengan 200.000 I. Sedangkan permintaan uang
sebesar L atau liquidity preference sama dengan 10.000 ditambah 0,1 Y dikurang 20.000 I. Uang yang beredar dari tentukan besarnya suku bunga dan pendapatan nasional keseimbangan di pasar barang dan uang. Berarti yang ditanya ini I berapa dan Y berapa di kurva ISLM. Nah, jadi ini tipe-tipe soal kalau misalnya kalian disuruh hitung dalam ISLM. Nah, ini jadi gimana cara kerjanya? Sebenarnya ISLM ini kan terdiri dari dua kurva kan. Pertama adalah kurva IS dan kedua adalah kurva LM. Kalau misalnya LM kan kalian tahu kan kita samain L dan M kan. Nah, kalau di IS dia samain dulu I sama dengan S. Jadi sebenarnya ISLM itu cara kerjanya begini. Kita cari dulu keseimbangan di pasar barang, lalu kita cari keseimbangan di pasar uang. Lalu keseimbangan di pasar barang dan pasar uang kita seimbangkan lagi gitu. Jadi langkah ketiganya nanti kita baru samakan IS sama dengan LM. Jadi kayak kita kerja 3 kali itu keseimbangannya. Nah, jadi coba kalian kerjain dulu ini. IS kalian bakal dapat persamaan, LM juga kalian bakal dapat persamaan. Nanti persamaan itu kalian boleh substitusi atau gimana, nanti kalian bakal ketemu. Bukan substitusi nih, tapi lebih tepatnya kalian samain gitu. Jadi IS nih kalian bakal ketemu Y dalam bentuk titik-titik-titik dan LM juga kalian bakal ketemu Y sama dengan titik-titik-titik. Nah, jadi begitu. Nanti kalian tinggal samain aja Y yang di IS dengan Y yang di LM. Jadi gitu. Coba boleh kalian kerjain nih. Itu hal paling enak inilah. Putra di sini, Putra. Kok itu yang nomor 3 dapatnya I kah? Iya, dapat I dulu. Nanti I itu dimasukin ke Y lagi. Oh, oke kok.
Bentuk aslinya gimana kok? Studio. Oh, Halo Nando, kenapa tadi? itu yang BI-nya masukin ke persamaan tadi ya kok ya? Kalau ada persamaannya. BI? Itu yang di bawah kok. Atau bukan kok? Oh enggak, ini enggak ada. Yang BI. Enggak ada, ini Oh enggak beda ada ya. hubungan. Iya, beda-beda. Ya, kenapa kok di sini? Beda-beda. Ini I-nya bakal ketemu nanti langsung. Aduh. Wih. Tunggu galau dalam. Kalau sudah dapetin 2 Y-nya terus gimana kok? Y-nya kamu dapat berapa? I sama Y ya? Yang Y yang sebelumnya? Dado sebelum sih sama aja I ya sama Y-nya. Gimana kok? I sama Y-nya nanti sama kok yang di IS maupun LM. Kan keseimbangan namanya. Ya, oke kok. Oke kok. Nah, Kak, nih Widya. Buktikan pada lo ya.
Ini kalau koma boleh dibuletin kan kok? Jawabannya tidak berkoma sih. Hmm? I-nya dalam bentuk persen kalau saya berkoma. Atau gimana? Kamu dapat apanya yang berkoma? I-nya I-nya berapa kamu dapat? 0,077. Oh, masih jauh. I-nya jauh lebih besar. 1,5 ya kok. Ya, Nanda? Berapa, Nanda? Ini kok 1/5 maksudnya. Ah, ya benar, 1/5. Y-nya ketemu Y-nya. Pasti ketemu setelah itu. 7.500 kok. Oke, mantap, benar. Oke, kita bahas dulu ya. Jadi IS ini pertama kita cari keseimbangan I sama dengan S. Nah, pertama kita harus cari S-nya dulu masalahnya. I-nya kita sudah tahu, S-nya kita belum tahu. Nah, S-nya ini kita cari pakai Y sama dengan C tambah S. Artinya S sama dengan Y dikurang C. Artinya S ini sama dengan Y dikurang. Nah, C-nya ini apa? C itu 500 dikurang 0,8 Y. Sehingga S ini sama dengan 0,2 Y dikurang 500. Nah, lalu kalian buat I sama dengan S. I-nya kan 2000 kurang 5000 I. Sama dengan 0,2 Y dikurang 500. Nah, ini kalian nanti otak-atik kalian bakal dapat Y yang untuk IS ini 12.500 dikurang 25.000 I. Sedangkan LM ini gampang banget kayak yang kita tadi. L itu sudah diketahui ditambah 0,4 Y dikurang 20.000 I. Ya, aku buat 20.000. Ya, 20.000. Nah, ini sama dengan 9.000 jumlah uang beredarnya. Nanti kalian kotak-katik nih kalian bakal dapat Y ini sama dengan 50.000 I dikurang 2.500. Nah, berarti kalian sudah ketemu nih keseimbangannya di IS sama keseimbangannya di LM. Kalian tinggal samain aja IS Y yang di IS sama Y yang di LM. Jadi kayak Y sama dengan Y. Kalau lebih tepatnya IS sama dengan LM gitu kan. Y sama dengan Y yang di IS sama yang di LM. Yang di IS itu 12.500 dikurang 25.000 I. Sama dengan yang di LM itu 50.000 I dikurang 2.500. Nah, nanti kalian bakal dapat nih, kalian pindah ruas, kalian bakal dapat I ini sama dengan 1/5 atau 20%. Kalau persen rate biasanya, interest rate itu biasa dalam bentuk persen. Nah, nanti I ini kalian masukin lagi ke dalam Y. Terserah kalian mau pakai yang IS atau LM. Coba untuk sekarang aku pilih yang IS saja dulu. Ini 12.500 dikurang 25.000 dikali 20%. Nah, ini sama dengan 12.500 dikurang 5.000. Ini sama dengan 7.500. Nah, kalau misalnya yang LM, ini 50.000 kali 20% dikurang 2.500. Artinya ini 10.000 dikurang 2.500. Sama dengan 7.500. Jadi sama. Makanya disebut sebagai keseimbangan di IS dan LM. Di IS Y-nya sama, I-nya sama, di LM juga Y-nya sama, I-nya sama. Nah, kira-kira paham kan? Tadi Sylvia salahnya di mana? Aku lupa nganuin S-nya kalau langsung main gas bay. Oh, langsung kau gas C-nya ya? Iya. Oh, oke oke. Kita harus ubah ke S-nya dulu artinya. Nah, sekarang aku pengen kalian perhatikan nih kurvanya. Nah, yang IS nih kalian nengok. Ini negatif kan?
negatif makanya dia menurun kayak ini. Kalau misalnya LM dia positif. Nah ya ini positif ini. 50.000 kan positif kan makanya dia naik kayak ini. Makanya LM tuh dari bawah ke atas, kalau misalnya IS tuh dari atas ke bawah gitu lah. Jadi gitu. Nah, penutupan aku coba kasih soal psikologi supaya kalian jago. Hmm, biar menantang nih, aku kasih dalam bentuk kurva aja. Misalnya diketahui ini konsumsi, ini Y, ini konsumsi, ini titik 400, ini titik negatif 500. Nah, misal diketahui konsumsi itu begitu. Lalu investasi itu sama dengan 1.000 dikurang 6.000 I. Lalu money supply ini sama dengan money supply ini sama dengan 10.000. L ini sama dengan 8.000 tambah 0,2 Y dikurang 16.000 I. Nah, aku pengen kalian cari sama ISLM, I dan Y keseimbangannya di berapa? Sama kayak tadi cara kerjanya. Dan ini disclaimer, interest rate bisa negatif. Disclaimer aja. Ini sudah terbukti di Jepang ya. Interest rate itu bisa negatif. Suku bunga negatif. Jadi kalau kita taruh duit di bank, duit kita yang ditarik, bukan kita dikasih bunga.
Angkanya agak buruk ya, pakai kalkulator deh. Masukin ke persamaan ISLM kan. Iya, kalau sudah ketemu I ya, masukin ke Y yang IS atau LM bebas. Oh, salah satu ya, Bang. Apa? Salah satu bayar kok. Iya, bebas. Kalau mau dua-duanya boleh untuk ngecek. Kalau sama baru benar. Masih. Nah, ini beda nih masalahnya kok, beda dikit. Sedikit apa? 36. Beda 36. Interest rate-nya nggak dapat berapa? Nanti cuma tinggal di belakang koma minus 0,078. Minus 0, 078. oh kalau aku dapatnya negatif 2,72%. Sama nggak itu interest rate-nya? Kalau dalam bentuk pecahan interest rate-nya tuh negatif 3 per 110. Beda ya. Atasnya bener kok, tigonya kok, pernya beda penyebutnya. Oh, pernya beda. Ya kok, IS-nya, mantap. IS-nya persamanya kamu dapat berapa? IS-nya ini Y sama dengan 7.000 dikurang 30.000 I. Oke, benar. LM LM-nya Y sama dengan 10.000 ditambah 8.000 I. 8.000. Ya. Apa Oh, salah? 80. Oh iya. Sorry, 80.000. ya. Bentar, bentar, bentar. Kurang, Iya, kurang sih. iya, ada apa? Ya salah.
Selvia sudah sampai mana Selvia? Ini memang beda, tapi dikit kan kok bedanya. Beda beda 0, berapa dah lu Bang? Ya, 0,0 berapa gitu. Berapa Nah, gitu. ya. Ya, itu udah benar tuh, udah benar. Udah benar. Oke, sih 19 kok 16 kan kok belakangnya. Yang penting depannya tuh 7.818,18. Aku dapatnya gitu. 19. Ya. Beda tipis. Yang penting ini kita dapatnya interest rate-nya base yang penting negatif 2,72%. Y-nya mungkin di sekitaran 7.818,18. Ini kurang lah. Boleh lah lebih dikit kurang dikit. Karena angkanya koma. Tapi ini aslinya itu negatif 3/110. Kalau mau pasti sih boleh sih kau pakai ini deh. Pakai pecahan deh hitungnya di kalkulator. Jangan pakai apa persen nih. Kalau persen ini kan pasti tidak akurat. Berarti sudah selesai kan Fernando? Halo? Ya. Oke, Sylvia udah ketemu? Halo? Hilang. Kayaknya masalah kok. Oh, masih salah ya. Salahnya di mana emang? Aku kayaknya agak bingung cara baca ininya, C-nya. Kurvanya ya. Boleh pakai ini be, yang kalau misalnya diketahui dua titik, yang C2 kurang C1 per C dikurang C1 itu. Kalau ragu boleh pakai itu deh. Lebih jamin. Yang penting nanti kalau sudah ketemu C-nya, nanti kamu bakal ketemu keseimbangan IS, ketemu keseimbangan LM, nanti kamu samain aja. Nanti kamu bakal dapat I dan Y-nya itu sama. Jadi caranya itu, ada 3 langkah gitu. Cari IS, cari LM, cari ISLM. Jadi begitu. Nanti filenya aku kirim ke WhatsApp. Oke. Tapi nggak apa-apa kok. Ini nanti kalau kamu masih bingung, kamu boleh tanya besok karena aku besok mau latihan di satu soal lagi. Habis itu mau kasih materi ISLM satu lagi agak panjang gitu. Habis aku kasih materi itu baru kita mungkin masuk ke latihan-latihan soal. Jadi gitu. Oke. Aku rasa untuk malam ini gitu aja dulu. Besok lagi baru kita lanjut yang ISLM. Sama besok kita latihan soal lagi biar kita makin bisa. Jadi ya makasih semua. Ya kalau hari ini kok Ya, buruan oke. kok. Ya,